agama Yahudi, Kristen, dan agama Islam. Ketiga agama tersebut sering disebut sebagai agama Ibrahimiyah. Artinya memiliki keterikatan dengan sosok Nabi Ibrahim. Kalau ibadah haji merupakan risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, apakah pelaksanaan ibadah haji seperti yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini, juga dilakukan oleh umat Yahudi dan umat Kristen sebelum datangnya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku? Kami selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda selalu berada di dalam lindungannya dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada tayangan video ini, kami mengajak Anda untuk berselancar ruhaniyah, diniyah, khususnya tentang agama Ibrahimiyah, yaitu menelusuri dan menyimak sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang telah menjadi panutan dan diakui sebagai bapak tiga agama samawi: agama Yahudi, Kristen, dan agama Islam. Ketiga agama tersebut sering disebut sebagai agama Ibrahimiyah, artinya memiliki keterikatan dengan sosok Nabi Ibrahim. Para ahli tarikh memperkirakan bahwa masa hidup beliau adalah pada abad 20 sebelum Masehi. Walau masa hidupnya sudah sekian abad yang lalu, namun keteladanan dalam ketauhidan, ketaatan dalam menunaikan perintah, dan keteguhan dalam melaksanakan ibadah masih kental diingat dan dilaksanakan oleh umat ketiga agama samawi tersebut, khususnya agama Islam. Di kalangan umat Islam, Nabi Musa dikenal sebagai nabi yang memiliki julukan Kalimullah, sebagaimana kami sebutkan pada tayangan video sebelum video ini. Nabi Ibrahim mendapatkan julukan Khalilullah, yang artinya kekasih atau kesayangan Allah. Selain itu Nabi Ibrahim, demikian juga Nabi Musa, keduanya termasuk nabi yang mendapat gelar Ulul Azmi. Karena kesabaran, ketabahan dan ketaatannya yang luar biasa terhadap ujian dan perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Ibrahim dikenal umat Islam sebagai sosok cikal bakal pembawa syariat ibadah haji. Bahkan, hampir dominan ritual ibadah tersebut adalah merupakan napak tilas dari apa yang dilakukan oleh beliau beserta istri dan putra beliau Ismail. Mungkin muncul pertanyaan di dalam benak diri Anda, kalau ibadah haji merupakan risalah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, apakah pelaksanaan ibadah haji seperti yang dilakukan oleh umat Islam sekarang ini juga dilakukan oleh umat Yahudi dan umat Kristen sebelum datangnya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Jawaban dari pertanyaan inilah yang akan kami usahakan untuk menjadi inti sajian pada tayangan kali ini. Tak usah berlama-lama, langsung saja simak uraiannya sampai selesai dan jangan sampai Anda skip, supaya Anda tidak gagal paham. Sahabat DC, langsung saja kita awali selancar ruhaniyah kita dengan berfokus pada tinjauan sosok Nabi Ibrahim menurut kalangan orang Yahudi, terutama terkait dengan ritual ibadah haji. Sebagaimana disinggung di bagian awal, di kalangan pemeluk agama Yahudi, nama Ibrahim sering disebut Abraham. Sebutan seperti itu juga diberikan oleh kaum Kristiani sebagai pemeluk agama Kristen. Orang-orang Yahudi menjuluki Ibrahim sebagai Avraham Avinu, yang artinya Bapak kami Abraham. Hal ini merupakan penanda bahwa sosoknya berperan sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi. Selanjutnya, bagaimana ritual ibadah haji sebagaimana dikerjakan oleh umat Islam yang hukumnya wajib dilaksanakan setahun sekali? Apakah perintah wajib itu berlaku untuk penganut agama Yahudi juga? Sebagaimana telah dijelaskan di dalam artikel online yang dimuat di dalam situs patheos.com versi bahasa Indonesia, yang tayang pada tanggal 2 Juni tahun 2019, telah menyebutkan bahwa tinjauan cermat terhadap kitab suci Ibrani mengungkapkan bahwa haji yang ada di dalam Islam memiliki lebih banyak kesamaan dengan hak. Haji dalam bahasa Arab adalah haja, yang artinya berangkat ke suatu tempat untuk kepentingan berkunjung. Kata ini juga diterjemahkan menjadi hari libur, pesta, atau festival. Sedangkan kata Ibrani yang serumpun dengan kata haj adalah hak, juga ditulis sebagai cek. Penting juga untuk diingat bahwa fonetik Ibrani kh setara dengan huruf h dalam bahasa Arab, dan fonetik g serumpun dengan bahasa Arab jim. Oleh karena itu, tinjauan ibadah haji secara harafiah di dalam Islam adalah hak dalam versi Ibrani, yang artinya berziarah atau berkunjung. Orang Yahudi memiliki banyak perayaan-perayaan agama, tetapi ada 3 perayaan utama bagi orang Yahudi yang disebut Shalosh Regalim, yang artinya perayaan-perayaan ziarah. Perayaan ziarah ini mewajibkan semua laki-laki Yahudi yang berusia 12 tahun ke atas dari seluruh dunia untuk datang ke Yerusalem. Jadi pria Yahudi diwajibkan minimal 3 kali setahun untuk mengunjungi Yerusalem. Ketiga perayaan utama ini dicatat di dalam Ulangan 16 ayat 16. Yang artinya 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan, Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya.
yakni pada hari raya roti tidak beragi, atau Paskah, pada hari raya 7 minggu, atau Pentakosta atau Savot, dan pada hari raya Pondok Daun atau Sukkot. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Selain dalil yang secara tekstual tercantum di dalam kitab Taurat yaitu Keluaran 16 ayat 16 tersebut, ada keterangan dari seorang rabi atau tokoh yang diagungkan di dalam agama Yahudi. Rabi tersebut berasal dari Culver City, California, yang bernama Mahler. Dia mengungkapkan bahwa ada kemiripan antara tradisi ibadah di dalam agama Islam dan agama Yahudi pada ibadah haji. Mahler mengatakan, Anda akan menemukan tradisi serupa haji yang dilakukan bangsa Yahudi kuno. Mereka menunaikan haji layaknya festival besar di Yerusalem. Saudaraku, perlu kami tegaskan di sini bahwa peranan seorang rabi dalam masyarakat Yahudi mempunyai arti penting mulai dari dulu sampai sekarang. Di zaman dahulu, rabi merupakan gelar seseorang yang terpelajar, yaitu guru yang menguasai keseluruhan 613 mitzvot atau hukum agama Yahudi. Istilah rabi juga digunakan untuk memberikan julukan kepada orang yang ditunjuk sebagai pemimpin agama di komunitasnya. Saat ini rabi-rabi masih bertanggung jawab untuk mengajarkan ajaran agama Yahudi secara umum, dan juga halakha atau aturan-aturan agama secara khusus. Pada umumnya rabi ini berhak menentukan penerapan hukum Yahudi. Lanjutan keterangan sebagaimana dimuat di dalam situs patheos.com, Rabi Mahler menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi modern dapat melihat dalam ibadah haji tahunan Muslim. Melalui ibadah tersebut berguna bagi kaum Muslimin, yaitu memberikan efek peningkatan spiritual menakjubkan. Hal itu terjadi ketika sejumlah besar orang dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke satu tempat suci dan bergabung bersama dalam upacara keagamaan tradisional. Lebih lanjut, Rabi Mahler menyatakan, sangat sedikit orang Yahudi yang menyadari bahwa selama lebih dari 1000 tahun, ketika kuil pertama dan kedua Yerusalem atau Bait Suci Yerusalem dihancurkan, ibadah hak terhenti. Sahabat DIC Rohimakumullah, sekarang marilah kita beralih tinjauan sosok Nabi Ibrahim dari kacamata penganut Kristen. Meski juga termasuk tokoh yang dihormati, peran dan kedudukan Ibrahim dalam Kristen tidak begitu besar bila dibandingkan dalam Islam dan Yahudi. Karena Kristen memiliki konsep juru selamat yang menjadi pembeda antara Kristen dan dua agama lain. Adapun ritual ibadah haji bagi pemeluk agama Kristen, sebagaimana dilansir dari situs sanadmedia.com, telah menyebutkan bahwa meskipun jutaan orang Kristen di seluruh dunia melakukan perjalanan mirip haji, namun bagi mereka tidak dianggap sebagai kewajiban agama. Hal ini disebabkan tidak ada teks dalam kitab suci mereka yang menganjurkan untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat suci mereka. Ritual haji dalam kepercayaan Kristen tidak ada kaitannya dengan keselamatan spiritual pemeluknya. Bahkan tidak ada ritual khusus haji dalam agama ini. Meskipun demikian, umat Kristen dari berbagai belahan dunia sudah terbiasa melakukan ritual dengan mengunjungi Yerusalem di tengah-tengah puasa 40 hari. Perjalanan sejenis haji yang dilakukan mereka berakhir dengan melihat cahaya suci yang terpancar dari kuburan Yesus. Mengapa di dalam literatur Kristen tidak ada ritual khusus sejenis haji yang diwariskan Ibrahim? Karena awal-awal kemunculan agama ini lebih berfokus pada keberadaan Yesus daripada inkarnasi fisiknya. Sahabat DIC, sekarang marilah kita ulas ritual ibadah haji dalam tinjauan syariat Islam. Menurut pandangan Islam, haji merupakan rukun Islam kelima yang telah diseru oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Hal ini sebagaimana firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Dengan berpedoman kepada ayat tersebut dan merujuk dari sabda Rasulullah Muhammad SAW, para ulama memerinci bahwa haji merupakan kewajiban ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah pada bulan haji dan mengerjakan amalan haji seperti ihram, tawaf, sa'i, dan wukuf. Pada prakteknya, ibadah ini berupa ziarah tahunan ke Mekah sebagai kota suci, dan wajib dilakukan umat Islam setidaknya sekali seumur hidup. Lebih dari itu, di dalam tinjauan agama Islam, asal-muasal ibadah haji adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya Hajar dan Ismail anaknya di suatu lembah tandus yang diapit oleh dua bukit. Ditinggal sendirian di padang pasir Mekah, tanpa ada persediaan makanan dan minum. Perintah Allah kepada Ibrahim ini diberikan untuk menguji keimanan beliau. Pada kondisi seperti itu, Hajar merasa cemas, sehingga berlari 7 kali di antara dua bukit Sofa dan Marwah untuk mencari air.
tapi tidak menemukan suatu apapun. Sehingga akhirnya kembali ke tempat Ismail, dalam keputusasaan. Ketika Hajar sampai di tempat di mana Ismail berada, Hajar terkejut, karena ketika bayi kecil Ismail menendang-nendangkan kakinya ke tanah, atas kuasa Allah bekas tendangan kaki Ismail mengeluarkan air. Air yang keluar itu tidak lain adalah air Zam-Zam. Sahabat DIC Rohimakumullah. Setelah kita menyimak seluruh uraian tersebut, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa 1. Ibadah haji adalah merupakan perintah Tuhan yang diturunkan melalui sosok Nabi yang diakui keberadaannya oleh Yahudi, Kristen, dan Islam. 2. Agama Yahudi mengakui bahwa perintah haji yang dalam versi bahasa Ibrani disebut hak, yang wajib dilaksanakan oleh umatnya 3 kali dalam setahun. 3. Karena perintah untuk melaksanakan haji tidak ditemukan secara tekstual dalam Alkitab Kristen, maka mereka tidak menganggap sebagai suatu ibadah yang wajib dilakukan. 4. Di dalam pandangan Islam, ibadah haji merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslimin yang memiliki kemampuan, minimal sekali seumur hidup. Sahabat Darul Ilmi Channel, demikianlah akhir dari selancar ruhaniyah kita melalui sajian video tentang ibadah sosok Nabi Ibrahim, khususnya terkait dengan ibadah haji dalam Islam, Hakdi di dalam agama Yahudi, dan festival tahunan Yerusalem di dalam Kristen. Semoga menjadi tambahan pengetahuan yang berharga bagi Anda dan kita semua. Terima kasih karena Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi pada tayangan video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.